tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang secara murni dan konsekuen, dan ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinannya Soekarno. Presiden Soekarno ini juga merupakan sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi Orde Lama itu merupakan pasca kemerdekaan 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan sistem politik pada masa era Orde Lama. Yang pertama itu ada pada tahun 1945 hingga 1950, di mana di situ telah terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yang pertama adalah perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif yang ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Terjadi perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia ini dari pembantu presiden menjadi badan di mana diserahi kekuasaan legislatif tersebut yang merupakan seharusnya wewenang MPR, tapi malah diganti menjadi kekuasaan legislatif. Nah, yang kedua ada juga terjadi perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Yang selanjutnya juga ada pada tahun 1950 hingga 1959. Dalam sistem pemerintahannya dianut adalah parlemen kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-cirinya adalah yang pertama, presiden dan wakil presiden itu tidak dapat diganggu gugat. Jadi mutlak merupakan wewenangnya Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Jadi para menteri juga bertanggung jawab atas pemerintahan tersebut. Terus yang ketiga, presiden juga berhak untuk membubarkan DPR. Yang keempat itu adalah perdana menteri diangkat oleh presiden. Jadi presiden sendiri yang mengangkat perdana menteri. Nah, pada era 1950 ini sampai 1953 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950, di mana periode ini tuh berlangsungnya dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1953. Ada juga Dewan Konstitusi diserahkan tugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sampai tahun 1959, badan ini juga belum membuat konstitusi baru tersebut. Jadi ditugaskan, namun hingga tahun 1959 belum selesai membuat konstitusi baru tersebut. Nah, selanjutnya juga berlanjut pada 1959 hingga 1968 atau biasa kita sebut demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia pada tahun 1959 hingga 1968 merupakan masa di mana demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah merupakan sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran pusat pada kepemimpinan negara ini, yaitu Presiden Soekarno, merupakan konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan konstitusi sidang. Selanjutnya ada juga mengenai dekret presiden. Nah, pada tahun 1959 Badan Konstitusi ini mulai bersidang di Bandung untuk membuat Undang-Undang Dasar yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Sebenarnya sih banyak pasal-pasal yang dirumuskan, tetapi sidang ini telah menjadi berlarut-larut atau lama dan membicarakan kembali dasar negara. Konstitusi yang
bertugas membentuk undang-undang dasar yang tetapi bagi negara Republik Indonesia telah gagal. Nah, itu tuh gagal dalam melaksanakan tugasnya atas dasar alasan di mana Presiden telah mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya itu sebagai berikut, antara lain: 1. Membubarkan konstitusi, 2. Menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak lagi diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950 serta dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat, sangat benar-benar singkat banget nih. Setelah dekret ini, maka Undang-Undang 1945 kembali berlaku di negara Republik Indonesia hingga sampai saat ini pada tahun 2022. Selanjutnya demokrasi terpimpin juga ada yang namanya penyimpangan. Nah, penyimpangannya itu dikeluarkan setelah dekret pada 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno sendiri. Nah, terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945, di antaranya adalah Pancasila diidentikan dengan Nasakom. Ya, nggak benar banget kan? Yang kedua juga, produk hukum yang bertingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden daripada persetujuan. Jadi undang-undang itu ditetapkan dalam penetapan presiden daripada persetujuannya. Terus yang ketiga adalah MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, jadi kan gak efisien banget nih presiden seumur hidup kan. Tapi kan harusnya tuh namanya presiden kan sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi kenapa ini merupakan penyelewengan dalam demokrasi terpimpin ini. Terus yang selanjutnya adalah presiden membubarkan DPR hari pemilu 1955. Presiden menyatakan perang dengan Malaysia, nggak itu banget kan. Terus presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Padahal kan PBB kan dulu tuh kalau nggak salah ya, yang aku dengar tuh PBB sangat membantu Indonesia pada era sebelum pas aku masih kecil gitu. Terus hak wujud tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada Tritura. Gimana sih kabar Tritura? Mesti nggak tahu kan? Tritura merupakan organisasi dari PKI yang menyebarkan paham komunis dan merajalela di Indonesia. Jadi tahu kan PKI dulu tuh sangat menyebar di Indonesia dan benar-benar bikin merasakan rakyat Indonesia banget nih. Nah, dimana puncaknya adalah pada saat peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Nah, dimana di sini terdapat 7 perwira tuh meninggal dunia kan. Jadi itu merupakan tragedi yang sangat membuat masyarakat Indonesia merasakan kesedihan yang mendalam. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, gerakan demokrasi semakin meluas. Muncul Tritura yang berisi 1. Pembubaran PKI berserta ormas-ormasnya. 2. Pemberontakan Kabinet Dwikora. 3. Serta diturunkan harga pangan. Jadi pada saat Soeharto tuh konsumsi tuh makanan tuh pada murah-murah semua ya. Sempat merasakan yang kata orang tua aku sih dulu katanya tuh dulu tuh bahan-bahan pokok tuh murah banget, nggak terlalu mahal gitu, sangat mensejahterakan masyarakatnya. Terus terdapat penyimpangan konstitusional pada masa Orde Lama. Orde Lama juga ada juga penyimpangannya. Yang pertama adalah kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang.
Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. Jadi pada saat itu presiden itu sangat memegang kekuasaan tertinggi dan keputusannya itu mutlak. Karena apa? Tidak ada kekuasaan yang istilahnya itu kayak menasehati presiden dalam membuat keputusan gitu. Terus yang kedua ada MPRS, menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Padahal sekarang itu masa jabatan itu maksimal 2 kali selama 2 kali periode. Dalam 1 periode itu 5 tahun ya gitu. Terus DPR berada di bawah presiden, padahal kan DPR juga berwenang untuk mengangkat presiden. Selanjutnya yang keempat adalah pimpinan Mahkamah Agung diberi status menteri. Wah, ini termasuk 2 jabatan. Hal ini merupakan penyelewangan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Jadi hakim sangat berpengaruh untuk kehidupan kelangsungan bangsa negara Indonesia itu sendiri. Terus kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Yang pertama adalah pada pasca kemerdekaan. Ini terdapat kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Yang pertama yaitu 1945 hingga 1950. Wah, pada saat ini keadaan ekonomi awal kemerdekaan itu sangat buruk ya. Dia disebabkan oleh antaranya itu adalah yang pertama adalah inflasi yang sangat tinggi. Ini karena disebabkan oleh beredarnya lebih dari 1 mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintahan Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang The Java Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Padahal kan kenapa sih Indonesia tuh sangat krisis? Maksudnya kalau ada negara tuh mengedarkan uang yang banyak itu juga membuat krisis moneter ya. Jadi kok pakai 3 mata uang, ini kan sangat tidak rasional banget kan. Jadi kan biar kita fokus pada satu keuangan itu sendiri. Karena apa? Penyebaran mata uang atau mencetak uang yang sangat banyak pun itu akan membuat kita krisis moneter. Karena apa? Semakin kita banyak mencetak uang, maka harga barang-barang di negara itu sendiri pun akan menjadi naik. Jadi kan kita menjadi masyarakat yang konsumtif seperti itu. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Indonesia. Jadi kan Indonesia kan negara kepulauan. Indonesia pernah jadi perdagangan nasional, jalur perdagangan nasional. Karena apa? Indonesia memiliki banyak Indonesia itu wilayahnya sebagian besar itu adalah perairan, jadi sangat strategis untuk dijadikan jalur perdagangan nasional pada eranya. Yang kedua adalah masa demokrasi liberal atau pada tahun 1950 hingga 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik mau sistem ekonominya itu menggunakan prinsip liberal. Jadi bebas, semuanya bebas, ekonominya bebas, politiknya pun juga bebas. Pada perkembangan ini diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi ini diantaranya adalah 1. Gunting Sharifuddin, yaitu pemotongan nilai uang
pada 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, peredaran uang atau mencetak uang sangat banyak itu sangat tidak efisien oleh sebuah negara. Karena apa? Nanti setiap harga produk kita itu naik. Termasuk kita beli baju, kita ke pasar, semua harga naik. Contohnya itu kalau lebaran ya. Kalau lebaran itu kan banyak tuh masyarakat Indonesia kan banyak ngambil uang, dapat THR. Nah, itu sangat tidak disadari oleh kita, itu kan harga-harga pada naik. Jadi kan otomatis jumlah uang pun yang beredar itu juga naik. Jadi itu sangat tidak efisien. Jadi nanti untuk kedepannya nanti akan terdapat permasalahan, yaitu krisis moneter. Yang kedua adalah nasionalisasi The Javasys Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang ketiga ada pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi ini juga untuk mengurangi banyak pengusaha dari Belanda. Karena apa? Biar Indonesia makin berkembang, masyarakat pribumi itu makin berkembang, bisa melakukan suatu usaha seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Saya mohon maaf barangkali ada kesalahan atau dari perkataan saya. Aisyah Aminani Santoso mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.